Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat, pernah nggak sih kalian ngerasa risih karena celana dalam kalian itu lembab dan keluar cairan dari vagina? Nah, itu namanya keputihan. Semua wanita itu pasti pernah mengalami keputihan, tapi tidak semua keputihan itu normal loh. Yuk kita bahas dari sisi medis dan islaminya. Dan akhir-akhir ini saya mengalami keputihan, terus warnanya agak kekuningan dan gatal juga. Itu normal gak ya? Sebenarnya hal yang normal, jika tidak disertai dengan gejala seperti gatal dan berwarna. Nah, keputihan yang normal ini biasanya berwarna bening, tidak berwarna dan juga muncul menjelang ovulasi. Nah, jika cairannya kental, hijauan, kekuningannya itu bisa jadi tanda terjadinya infeksi. Nah, ada penyebab terjadinya keputihan, yaitu yang pertama, kurangnya menjaga kebersihan area kewanitaan, sering memakai celana dalam yang ketat, dan juga menggunakan sabun kewanitaan yang tidak sesuai dengan pH. Keputihan fisiologis merupakan keputihan yang normal terjadi akibat pengaruh hormon, terutama estrogen dan progesteron. Keputihan jenis ini biasanya muncul menjelang menstruasi, saat ovulasi, atau karena perubahan hormonal lainnya. Keputihan patologis merupakan keputihan yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, atau parasit seperti Candida albicans, Trichomonas vaginalis, atau bakteri penyebab vaginosis bakterialis. Bagaimana cara mencegahnya, Bu? Mencegahnya yaitu sederhana saja. Yang pertama, dengan menjaga kebersihan organ intim. Setelah itu, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Lalu, keringkan dulu sebelum memakai dan jangan menunda mengganti pembalut pada saat menstruasi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam agama Islam, keputihan dapat dikenal sebagai ifrazat atau rutubah. Terjadinya keputihan dikaitkan dengan kebersihan secara personal, maka dari itu Allah telah menganjurkan umat muslim untuk menjaga kebersihan dan kesehatan agar dapat mencegah terjadinya suatu penyakit. Karena itu Allah memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Selain itu, Rasulullah juga bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan organ kewanitaan bukan hanya tindakan kesehatan, tetapi juga bentuk keimanan dan ketaatan kepada Allah. Menjaga kebersihan bukan cuma soal kesehatan, tapi juga bagian dari ibadah dan tanda cinta kita kepada Allah. dulu aku mau cerita soal keputihan, tapi ternyata penting banget ya untuk konsultasi ke tenaga kesehatan. Benar, Islam mengajarkan menjaga aurat dan berbicara sopan sebagaimana adab untuk tetap menjaga kehormatan diri meskipun membahas hal pribadi. Berani mencari bantuan bukan berarti membuka aib. Itu bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan diri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi sahabat sehat, keputihan adalah hal yang wajar asal tetap dijaga kebersihan dan kesehatannya. Ingat, jangan anggap remeh tanda-tanda perubahan pada tubuhmu. Tubuh kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan berarti kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Mari kita rawat diri dengan ilmu dan iman. Karena sehat bukan cuma tentang tubuh, tapi juga tentang hati yang bersih dan jiwa yang suci. Keputihan bukanlah hal yang memalukan, tapi sinyal tubuh yang perlu diperhatikan. Sebagai perempuan, menjaga kebersihan dan kesucian diri adalah bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Sehat itu bukan dari cuma soal tubuh, tapi juga soal dari iman. Menjaga diri berarti menjaga amanah Allah. Tubuh kita suci, maka jagalah dengan ilmu dan keimanan. Kalau ada keluhan, jangan lupa atau jangan malu untuk berkonsultasi ke tenaga kesehatan. Sehat itu ibadah, bersih itu cinta Allah.
Semoga kita semua menjadi wanita yang sehat, kuat, dan selalu menjaga kesucian diri. Karena tubuh kita adalah titipan yang harus dijaga sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.